Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sebagai umatnya mengunjungi daerah Madain Saleh. Bahkan jika kita sudah sampai ke sana secara tidak sengaja, hendaklah langsung keluar sembari menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan kota terkutuk Madain Saleh yang Rasulullah larang untuk dikunjungi. Madain Saleh adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di wilayah Al-Ula, Provinsi Madinah, Hijaz, Arab Saudi, yang terdapat banyak peninggalan dari kerajaan Nabatea pada abad ke-1 Masehi. Kota Madain Saleh berlokasi sekitar 400 km di utara Madinah di Arab Saudi. Madain Saleh juga disebut sebagai kota terkutuk karena menurut Al-Quran, situs ini pernah dihuni oleh kaum Samud yang mendapatkan azab dari Allah karena menyembah berhala dan tidak mengikuti seruan Nabi Saleh. Sebelum ditinggalkan, situs yang disebut sebagai Negra atau Al-Hijr pernah menjadi kota kedua dan pusat perdagangan kerajaan Nabatea. Madain Saleh juga telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Madain Saleh saat ini dikenal sebagai situs arkeologi utama di Arab Saudi yang berasal dari masa pra-Islam dan merupakan warisan dari kerajaan Nabatea pada abad pertama. Madain Saleh mencakup 131 makam Nabatea yang diukir ke dalam batu-batu besar dan tersebar seluas 21 km persegi. Kota Madain Saleh dianggap sebagai bukti keahlian arsitektur yang luar biasa dari orang Nabatea yang tinggal di sana sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka memahat lebih dari 131 makam ke dalam batu padat, lengkap dengan dekorasi, prasasti, dan sumur air. Hal ini membuat Madain Saleh sering dibandingkan dengan kota kuno Petra yang terkenal di Yordania. Lalu, bagaimana sejarah situs Madain Saleh yang berada di kota tersembunyi dan disebut-sebut dihindari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lokasinya berada di wilayah Madinah, persis antara Petra dan Madinah. Madain Saleh adalah sebuah kota reruntuhan yang dahulunya menjadi ibu kota kedua dari kerajaan Nabatea. Sama seperti kebanyakan suku di Arab, suku Nabatea awalnya hidup sebagai nomaden. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Madain Saleh telah tumbuh menjadi sebuah kota yang terkenal karena perdagangan rempah-rempah, tanaman aromatik, mur, dan dupa. Kawasan ini bahkan menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan independen hingga sekitar tahun 106 sebelum Masehi, ketika ibu kota mereka, Petra, dianeksasi oleh Kekaisaran Romawi. Nabatea kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal mereka. Pada tahun 2008, UNESCO menyatakan situs Madain Saleh sebagai bagian dari situs warisan dunia. Situs ini menampilkan sekitar 50 prasasti dari periode Pranabatea, beberapa goa yang telah diukir, dan 111 makam, seperti yang dilaporkan oleh Konvensi Warisan Dunia UNESCO. Dekorasi gayanya mencerminkan pengaruh desain yang berasal dari campuran beberapa budaya, seperti Assyria, Mesir,
Fenisia, dan Helenistik. Selain itu, di sekitar strukturnya terdapat prasasti dalam beberapa bahasa kuno yang berbeda, termasuk bahasa Nabatia, Lianite, Talmudik, Yunani, dan Latin. Meskipun Madain Saleh memiliki sejarah yang penting, penelitian arkeologi di daerah tersebut relatif minim hingga abad ke-21. Beberapa bagian situs juga masih belum diungkap. Namun pemikiran arkeologi saat ini mengelompokkan situs ini ke dalam 3 area utama. Area pertama adalah kota kuno itu sendiri yang dibangun pada abad ke-1 sebelum Masehi. Ini menjadi bagian Madain Saleh yang paling sedikit dipahami karena sebagian besar reruntuhan masih tertutup oleh pasir. Penggalian tentatif telah mengungkap sisa-sisa benda seperti keramik dan koin, bersama dengan tanda-tanda yang diduga sebagai benteng, tembok kota, dan gereja. Di daerah lain dari situs ini, yaitu Jabal Idlib, ditemukan tempat ibadah utama yang kemungkinan digunakan untuk menghormati Dushana atau penguasa pegunungan. Area terakhir yang menyembunyikan makam kuno tak diragukan adalah komponen utama dari lokasi arkeologi ini. Madain Saleh menaungi lebih dari 100 makam monumental. Meskipun sekilas mungkin terlihat seragam, jika diperhatikan lebih rinci, perbedaan dalam detailnya mulai terlihat. Setiap makam menampilkan fasad yang didekorasi dengan tokoh-tokoh mitos seperti topeng, elang, singa, dan ular. Batu nisan makam memperlihatkan momen-momen dari kehidupan dan kematian almarhum yang mencerminkan status sosial individu yang dikuburkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sebagai umatnya mengunjungi daerah Madain Saleh. Bahkan jika kita sudah sampai ke sana secara tidak sengaja, hendaklah langsung keluar sembari menangis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati daerah Madain Saleh, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang zalim ini, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa saja menimpa kalian juga." Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa selama hidupnya Nabi Muhammad selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula. Bahkan saat melewatinya, Nabi Muhammad tidak pernah memalingkan pandangannya ke sisi kanan atau kiri. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Kabarnya, keengganan untuk berhenti itu dikaitkan dengan reputasi buruk Al-Ula yang disebutkan sebagai kota hantu atau terkutuk. Selain itu, masyarakat Arab juga menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dihindari, karena kaum Nabatiyah yang mendiami kota ini menolak meninggalkan keyakinan mereka. Mereka dikatakan tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah kepada dewa dan dewi. Walaupun demikian, Al-Ula masih terus ditempati oleh sejumlah penduduk Arab hingga saat ini. Bahkan, pemerintah Arab Saudi sedang menginvestasikan sejumlah besar dana, mencapai ratusan triliun untuk mengembangkan Al-Ula. Kawasan bersejarah ini juga direncanakan untuk ditingkatkan agar lebih menarik bagi wisatawan asing.
Dan itulah kisah dari kota terkutuk yang Rasulullah larang untuk dikunjungi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.